Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan terakhir kemarin di part 4 kita sudah mencoba untuk membuat sebuah tampilan untuk yang data transaksinya ya, yaitu yang mana data transaksi tersebut ketika kita klik listnya, kemudian kita pilih namanya, secara otomatis nama-nama di sini akan akan muncul seperti itu. Jadi ketika kita nuliskan di sini dan nama, kelas, alamat, nomor telepon, tahun, dia akan otomatis terisi. Nah, untuk selanjutnya adalah pertemuan kali ini kita akan coba membuat sebuah fungsi simpan. Tetapi sebelum melakukan ke proses simpan, karena di sini kalau lihat di dalam tabel pembayaran yaitu ada ID petugas seperti itu. Kemudian ID SPP ini sudah kita sisipkan di dalam di dalam form input data transaksi di sini, cuman tipenya adalah di hidden, yaitu atau disembunyikan seperti itu. Tetapi untuk yang ID petugas ini adalah ketika seseorang yang melakukan proses penginputan data pembayaran ini adalah petugas yang menggunakannya seperti itu. Jadi ID petugas ini nanti didapatkan dari session ketika dia login sebagai petugas seperti itu. Jadi tidak diisi secara manual seperti itu. Jadi diisinya adalah sesuai dengan login yang dilakukan oleh petugas tersebut atau yang melakukan proses transaksi pembayaran tersebut. Nah, untuk kali ini kita akan coba membuat sebuah fungsi loginnya terlebih dahulu, yaitu yang mana fungsi login itu nanti ketika dia berhasil login, dia akan menyimpan session-session yang diperlukan seperti itu. Oke.
Oke, nah sekarang kita sudah buat fungsi loginnya, yaitu kita buat sebuah fungsi login untuk loginnya di dalam control out seperti itu. Nah di sini jelaskan bahwa karena di sini kalau lihat di sini ada 3 hak akses, yaitu admin, petugas, kemudian siswa. Kita buat yang fungsi loginnya untuk admin petugas karena di sini di dalam tabel petugas di sana hanya ada 2 level, yaitu levelnya adalah admin sama petugas seperti itu. Sedangkan untuk siswa nanti kita akan coba buat setelah beres fungsi daripada login untuk admin sama petugas seperti itu. Jadi di sini diseleksi dulu, ketika dia loginnya adalah admin atau petugas, dia akan menyeleksi semua data yang diinputkan itu ke dalam tabel petugas seperti itu. Jadi username-nya, kemudian password-nya seperti itu. Oh, ini ada 2 nih. Di sini hapus 1 seperti itu. Nah, karena di sini kita menggunakan password-nya adalah jenis enkripsinya adalah hash, maka di sini yang pertama dicari adalah username-nya terlebih dahulu. Kemudian jika ketemu si username tersebut, maka baru lakukan proses pencarian atau verifikasi pencocokan password, yaitu password hashnya seperti itu. Jika di sini ada yang belum membuat fungsi untuk menyimpan password hashnya, bisa dilihat di sini, yaitu untuk simpan petugas dalam controller admin. Ketika simpan petugas, nah di sini dalam simpan petugas di model simpan petugas, model simpan petugas. Oke, di sini. Nah, kalian bisa bisa buat sebuah untuk enkripsi password hashnya dengan menggunakan variabel ini, yaitu password hash. Kemudian password hash yang akan dihashkan yaitu apa? Karena kita passwordnya yang akan dihash yaitu adalah password hash buka kurung this input post. Password yang akan kita hash jenisnya adalah default saja seperti itu. Jadi secara tidak langsung nanti ketika dilihat di dalam tabel petugasnya, jenis passwordnya adalah seperti ini ya. Jadi tidak terlihatnya adalah 1 2 3 4 5 ya, bisa untuk keamanan juga sih seperti itu. Seperti itu. Oke, kita kembali lagi ke fungsi login. Di sini jika cocok passwordnya, maka dia akan dibuat sebuah session yang akan kita buat yaitu adalah ID petugas. Nah, ID petugas ini adalah untuk yang melakukan proses penginputan data transaksi yang tadi dijelaskan, yaitu adalah di dalam tabel pembayaran seperti itu. Jadi secara otomatis dia akan terisi seperti itu ketika dia melakukan proses transaksi pembayaran seperti itu. Kemudian nama petugas nanti ini difungsikan sebentar admin. Nah, bisa untuk menampilkan di sini, kayak misalkan di sini adalah loginnya sebagai Maman, misalkan berarti di sini adalah nanti munculnya adalah Maman seperti itu, atau bisa jadi nanti misalkan loginnya dengan yang lain seperti itu. Nanti di sini juga nanti akan munculnya nama-nama sesuai dengan siapa yang dia loginnya seperti itu. Kemudian level. Nah, level ini adalah untuk proses pembagian sessionnya ini, proses pembagian menunya, karena nanti menu daripada si admin, menu daripada si petugas, menu daripada si siswa juga berbeda. Jadi nanti untuk proses pembagian di sininya seperti itu. Itu untuk sessionnya. Kemudian session itu disimpan seperti itu. Kemudian jika berhasil loginnya, dia akan di-redirect ke admin seperti itu. Nah, tetapi di sini belum membuat sebuah belum membuat sebuah fungsi untuk pengamanan halamannya. Kita nanti buat sebuah pengamanan halamannya. Jadi ketika dia belum login, dia nggak bisa langsung masuk ke halaman admin. Kalau sekarang kan kita masuk base URL-nya, kemudian klik adminnya, dia akan masuk ke dalam halaman-halaman tersebut seperti itu tanpa harus login.
Tapi nanti kita akan buat sebuah fungsi keamanannya. Jika dia belum login, dia nggak bisa masuk ke dalam halaman admin ini seperti itu. Tapi nanti kita buat yang fungsi loginnya terlebih dahulu, karena supaya untuk proses penyimpanan transaksi yang mana nantinya kita membutuhkan ID petugas seperti itu. Oke, kita cek dulu. Oh ya, di sini belum dibuat sebuah form validasinya ya, library-nya construct this load form validation this form validation, maaf, this load library form validation. Oke, kita cek lagi seperti itu. Kemudian, nah ini nanti yang untuk siswanya nanti di sini rencananya, tapi kita buat yang adminnya dulu. Oke, kita cek sekarang. Loginnya adalah di sini kita sudah buat petugasnya, yaitu ada admin, Maman, Jamal, passwordnya 12345 seperti itu ya. Kita coba dengan Maman 123456. Kita coba login. Set data, apa ini set data? Kita cek. Oh, di sini maaf, user data. Kita cek kembali lagi. 12345. Enggak, 1234556. 1234556. Nah, berhasil masuk ya, seperti itu. Oke, passwordnya sudah berhasil. Loginnya sudah berhasil. Tinggal kita membuat sebuah fungsi simpan transaksinya. Oke, kita lanjut.
Oke, sekarang kita cek. Saya tuliskan NIS-nya misalkan Lukman. Kemudian tanggal bayarnya misalkan tanggal ini. Oh, ininya nih ya. Kita edit dulu nih. Edit dulu di data pembayaran pakai form kontrol. Biar lebih bagus. Kelas form kontrol. Kemudian ininya juga sama. Kelas form kontrol. Oke, kita cek, kita refresh. Nah, menarik. Oke, kita cek Lukman. Tanggal bayarnya adalah tanggal ini, misalkan hari ini. Kemudian bulannya adalah bulan Januari, misalkan. Januari ya. 2021, misalkan jumlah bayarnya adalah 100.000. Kemudian kita simpan. Klik. Nah, data berhasil disimpan. Oke, kita cek, kita lihat. Oh ya, di sini belum masuk karena kita belum menampilkan di dalam sini. Kita cek di dalam basis datanya. Pembayaran. Masuk. Nah, tapi ID petugas nggak masuk ya sama ID SPP. Oke, kita cek lagi deh. Ini transaksi model ID petugas di sini. Oh ya, maaf, di sini tambahkan input ID petugas tipe teks. Name-nya adalah ID petugas. Value-nya adalah, nah ini yang diambil dari sessionnya adalah yang ini ID petugas, karena dia loginnya adalah sebagai siapa, kemudian ID petugas ini akan session ID petugas ini adalah menampung login yang berhasil dia login, kemudian disisipkan di sini untuk proses penyimpanan datanya ke dalam tabel pembayaran. Maka di sini adalah echo this session user data. Di sini yang kita simpan sessionnya adalah ID petugas. ID petugas. Oke. Kita cek. Nah, itu sini 2. Karena di sini saya login sebagai ID petugasnya yang kedua. Oke. Selanjutnya di sini ID SPP kosong. ID SPP kita cek. ID SPP input pos ID SPP di dalam pembayarannya ini ID tahun. Sorry. Jadi di sini ganti menjadi ID tahun. Oke. Kemudian apalagi di sini belum masuk. Oh, udah itu aja ya. Oke, sekarang kita coba cek. Nah, nanti ini bisa disembunyikan untuk supaya tidak terlihat untuk ID petugasnya. Oke, kita tipenya hidden dulu. Hidden. Kemudian nah, seperti ini menarik. Oke, misalkan sekarang Rifta. Oke, sip. Tanggal bayarnya adalah tanggal hari ini. Bulannya adalah misalkan Februari. Kemudian tahun bayarnya adalah 2021, jumlah bayarnya adalah 100.000. Oke, kemudian kita simpan, save, data transaksi berhasil disimpan. Kita cek di sini apakah sudah masuk. Nah, seperti itu. ID SPP 0. ID SPP 0 kita cek. ID SPP 0. Ini tahun. Oh, kita tampilin aja dulu deh. Tahun.
teks. Kita cek. Lukman. Oh, undefined. Pantesan, kita cek lagi deh. ID tahun undefined berarti di ininya ID tahun. Ini ID tahun. Diambil dari autocomplete. View siswa join SPP. Cek view siswa join SPP. ID tahun. Oh, ID SPP. Nah, ini ganti ID SPP. ID SPP. Save. Cek lagi. Oke, transaksi. Kita pilih yang Rifta misalnya. Set. Nah, ini SPP-nya adalah 1. Muncul ya. Kalau tadi kan undefined. Kemudian kita cek lagi Lukman. Nah, seperti itu. Kemudian kita cek lagi misalkan Feby. Oke. Sekarang kita tanggal bayarnya adalah 14 21, ininya Maret misalkan, tanggal bayarnya 100.000 lah. Simpan. Data transaksi berhasil disimpan. Kita lihat. Nah, jadi sudah masuk. Kalau tadi masih 0 karena undefined. Di sini sudah masuk karena tadi yang diganti adalah ID SPP ya, bukan ID tahun. Seperti itu. Oke. Oh, ini kita ganti supaya lebih menarik. Kembalikan lagi ke semula. Tipenya adalah hidden. Oke. Kita refresh. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Nah, bayaran sudah masuk. Nah, kita lihat di view pembayarannya. Maaf. Di sini kenapa 1? Karena data yang yang cocok itu hanya data ini aja. Maksudnya adalah yang berelasi ke dalam tabel petugas, kemudian yang berelasi ke dalam ID SPP, yang cocok adalah hanya di kolom yang ketiga, sedangkan di kolom 1 dan kedua di sini 0, berarti kan kosong tuh, tidak ada yang sama. Di sini juga sama, di ID SPP yang kedua ini adalah 0, berarti tidak ada ID SPP 0 di sini. Makanya di dalam view pembayarannya adalah 0. Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan coba buat sebuah relasinya. Maksud relasinya adalah kita akan coba nanti membuat sebuah relasi dari per masing-masing tabelnya. Jadi direlasikan. Jadi ketika ada perubahan data dan sebagainya nanti mengacu kepada tabel masternya, seperti itu. Oke. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sampai di sini dulu. Kita ketemu lagi pada pertemuan yang selanjutnya. Pertemuan selanjutnya akan kita coba bahas adalah nanti menampilkan ini, kemudian juga akan coba membuat sebuah relasinya nanti. Kemudian juga untuk untuk aksesnya, maksudnya cek akses. Jadi ketika dia nggak login, kemudian dia mengakses halaman ini, dia nggak bisa masuk. Kalau sekarang kan, misalkan di sini kita hapus, kemudian kita tuliskan di sini admin, dia akan langsung masuk. Tapi nanti pertemuan besok kita akan coba menambahkan fungsi itu, seperti itu. Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.